Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala Muhammadan mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil wara wa ahsanin nasi khalqan wa khuluqah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bittiba'i sunnatihi minad dunya ilal ukhra, amma ba'd. Para santri dan anak-anakku sekalian, siswa-siswi madrasah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat taufik hidayah serta ridhonya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan dan dianugerahi kesehatan semuanya. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keimanan dan ketauhidan. Bahwasanya Rasulullah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah membawa risalah tauhid untuk ditanamkan kepada masyarakat Makkah dan sekitarnya. Kita ketahui bersama bahwa masyarakat kaum Quraisy Mekah, mereka tidak memahami, tidak mengerti dan tidak mengenali teologi yang benar, agama yang benar, sehingga mereka dikatakan kaum jahiliyah. Mereka disebut kaum jahiliyah karena memang mereka tidak paham dan tidak mengenali Tuhan. Jadi mereka disebut jahiliyah, yaitu jahlun la ya'riful ilah. Mereka bodoh, bukan bodoh karena tidak mampu berhitung-hitung. Mereka bodoh bukan karena tidak pandai berdagang, berbisnis. Bukan pula mereka bodoh karena tidak bisa berpikir. Pada saat itu kaum Quraisy Mekah juga sudah memiliki peradaban yang baik. Mereka ahli sastra yang indah. Mereka menguasai ilmu sastra yang baik. Bahkan di kalangan suku-suku di tengah Arab, mereka di setiap event pasar mereka berperang adu syair. Mereka yang memiliki peradaban yang bagus, tetapi terkait dengan ketuhanan, dengan teologi, mereka bisa dikatakan bodoh. Jahlun la ya'riful ilah. Jadi mereka tidak mampu mengenali Tuhan yang sebenarnya, sehingga mereka menyembah berhala-berhala, mereka menyembah arca-arca, mereka menyembah Tuhan yang kelihatan kasat mata. Tuhan mereka benar-benar lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan mereka tidak bisa mendatangkan kemanfaatan sama sekali. Tuhan mereka pun juga tidak bisa mendatangkan kemudaratan. Oleh sebab itu, Tuhan mereka sangat tidak layak, tidak memenuhi syarat sebagai Tuhan. Patung-patung dan arca-arca itu disembah oleh orang-orang kaum Quraisy Mekah. Mereka semuanya mengenali Tuhan yang begitu banyak. Ada Lata, ada Manata, ada Uzza dan sebagainya. Masih banyak berhala-berhala yang mereka sembah.
dengan ukuran besar kecil yang berbeda-beda. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Quraisy Mekah sesungguhnya mereka ahli dan pandai berdagang. Mereka berdagang ke Syam, ke Yaman, ke Jazirah Arab. Mereka kuasai, mereka taklukkan dalam dunia bisnis. Tetapi terkait dengan masalah teologi dan ketuhanan, mereka benar-benar bodoh. Mereka tidak dapat mengenali Tuhan, sehingga mereka disebut kaum jahiliyah. Oleh sebab itu, Allah mengutus setiap rasul di tengah-tengah umatnya untuk menyeru agar mereka menyembah kepada Allah, karena tidak ada Tuhan yang pantas disembah melainkan Allah. Tuhan yang menciptakan seluruh alam, Tuhan yang mengatur alam semesta ini, Tuhan yang memberikan dan menganugerahkan rizki kepada seluruh makhluk-makhluknya. Oleh sebab itu, pantaslah kita mempertuhankan Zat yang menciptakan alam semesta, yang mengatur kehidupan seluruh makhluk yang ada di alam ini, dan yang memberikan rizki kepada makhluk-makhluknya. Oleh sebab itu, diutuslah seorang rasul. Baginda Nabi diutus di tengah-tengah kaum Quraisy Mekah, karena mereka benar-benar bodoh, tidak mengenali Tuhan. Mereka menyembah kepada arca-arca, berhala-berhala yang tidak pantas disembah sama sekali. Oleh sebab itu, setiap rasul diutus oleh Allah di tengah-tengah umatnya agar menyeru, agar umatnya dan kaumnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 32, "Fa'arsalna fihim rasulan minhum an i'budullah." Maka kami utus di tengah-tengah umat, di tengah-tengah mereka seorang rasul dari di antara mereka, agar kamu semuanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada Tuhan bagimu yang pantas disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha al-ma'budu illallah. Tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah. Afala tattaqun? Afala tattaqun? Kenapa kamu semuanya tidak bertakwa? Ini adalah sebuah pertanyaan. Kenapa manusia dibekali akal agar dapat berpikir tentang alam semesta sebagai bukti tanda-tanda kebesaran Allah, sebagai bukti akan penciptanya yang maha besar. Dengan bukti alam semesta, alam raya ini diciptakan, tentunya zat yang menciptakan adalah Tuhan yang maha segalanya. Oleh sebab itu, bagi orang-orang ketika sudah diseru oleh nabinya, oleh rasulnya, dan mereka tidak beriman, termasuk orang Quraisy Mekah, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira." Yang artinya, barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami siapkan bagi orang-orang kafir yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, yaitu neraka yang menyala-nyala, sa'ira, neraka yang menyala-nyala. Naudzubillah min dzalik. Dinyatakan oleh Allah dalam surat Al-Fath ayat 13, ini sebagai peringatan kepada seluruh umat manusia, siapapun saja yang tidak beriman, tidak percaya adanya Allah, dan tidak percaya kepada utusannya,
maka bersiap-siaplah untuk memperoleh ancaman Allah, telah akan dilemparkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Naudzubillah min dzalik. Anakku sekalian, para santri dan siswa madrasah serta kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman bahwasanya Allah mengutus para rasul di tengah-tengah umatnya, menyuruh dan menyeru agar umatnya dan kaumnya menyembah kepada Allah. Jangan pernah menyembah kepada selain Allah. Jangan pernah menyembah kepada benda-benda yang diciptakan oleh Allah, yang penuh dengan kelemahan dan serba memiliki kekurangan. Jadi, zat yang paling pantas disembah adalah Allah Subhanahu wa taala, yang berkuasa, yang menguasai, mengatur seluruh alam jagat raya ini. Oleh sebab itu kita harus tunduk dan bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dinyatakan dalam Al-Qur'an, Quran surah An-Nahl ayat 36, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul yang menyuruh agar kamu semuanya menyembah kepada Allah dan jauhilah tauhid, setan-setan. Jadi tidak boleh kita menyembah kepada berhala-berhala sebagai perwujudan setan. Faminhum man hadallah, faminhum man hadallah. Maka di antara mereka ada yang memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengikuti seruan para rasul, mereka mengimaninya dan mereka bersaksi di hadapan rasul. Tetapi sebagian lain mereka bahkan memusuhi dan mengingkari, sama sekali tidak percaya tentang keesaan Allah, tentang adanya Allah. Karena mereka sudah terbiasa menyembah kepada Tuhan-Tuhan yang kasat mata, Tuhan-Tuhan yang tampak jelas di hadapan mereka. Oleh sebab itu mereka yang mempertahankan dengan qaswatul qulubnya, karena di dalam hatinya tidak memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan oleh Allah, wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah. Jadi di antara mereka ada orang yang tetap dalam kesesatan. Mereka tidak memperoleh hidayah dari Allah, sehingga mereka dengan hatinya, dengan akal pikirannya tidak mampu mengenali Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan jahiliyah. Maka Allah menyuruh kepada umat manusia, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Maka berjalanlah kamu di atas bumi dan lihatlah sekitarnya bagaimana kesudahan atau akibat orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang tidak memperdulikan dan tidak mengindahkan ajakan dan seruan Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kerasnya hati dan kerasnya kepala, qaswatul qulub wa jamidur ru'us, mereka pertahankan. Kenapa? Karena mereka gengsi.
Ketika kaum Quraisy Mekah diajak, diseru oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka merasa sombong, mereka merasa orang-orang yang hebat, orang yang kaya dan terhormat, orang-orang yang merasa sebagai tokoh umat, sebagai tokoh masyarakat. Mereka menganggap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai piatu yang tidak memiliki ayah dan ibu, ya. Dianggap baginda Nabi Muhammad mengada-adakan, hanya sebuah dusta yang disampaikan. Pengingkaran inilah yang disebut mereka orang-orang Quraisy Mekah dikatakan kafir. Oleh sebab itu, beruntunglah kita semuanya, anak-anakku sekalian dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Kita diberikan hidayah oleh Allah, mampu memahami dan meyakini, sekalipun kita tidak pernah mendapati ajakan Rasulullah, tapi dengan tuntunan Al-Quran, dengan belajar Al-Quran, dengan memahami isi Al-Quran, ternyata di dalam Al-Quran isinya adalah bahwa ketauhidan, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat pencipta alam semesta ini, sebagai satu pokok, ya, sebagai landasan utama kita semuanya sebagai seorang mukmin. Sebab amal soleh akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan apapun saja bisa diterima oleh Allah jika dilandasi dengan iman, percaya kepada Allah dan percaya kepada Rasulnya. Oleh sebab itu, maka sebuah keberuntungan yang besar bagi orang-orang yang beriman, percaya kepada Allah dan Rasulnya, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Ahzab, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, kepada utusannya, maka sungguh memperoleh keberuntungan yang besar. Quran surah Al-Ahzab ayat 71. Sebagai satu kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah, hati kita diberikan hidayah oleh Allah sehingga kita memeluk agama Islam dengan memahami dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita yang pantas kita sembah, yang pantas kita pinta, yang di hadapannya kita bersimpuh memohon doa dan memohon pertolongan. Sebagaimana ikrar kita di dalam Quran surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Insyaallah kita semuanya sebagai orang-orang yang beriman pantaslah berbahagia memperoleh kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah. Karena memang baginda Rasul diutus sebagai pembawa kabar gembira. Dikatakan oleh Allah di dalam Quran surah Al-Fath ayat 17. Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa man yatawalla yu'adzibuhu 'adzaban alima. Wa man yatawalla yu'adzibuhu 'adzaban alima. Dan barang siapa yang berpaling, mengingkari, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Rasul, tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasulnya, maka kelak dia akan diazab oleh Allah dengan siksa yang amat pedih.
kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi dalam ulasan ini bahwasanya kenapa kaum Quraisy Mekah di kalangan orang Arab ya, yang mereka tersohor puisinya ahli syair, tapi mereka dikatakan bodoh, dikatakan jahiliyah. Ternyata alasannya karena mereka tidak mengenali Tuhannya. Pemahaman ketuhanan mereka benar-benar tersesat. Oleh sebab itu, kita semuanya yang sudah diberikan hidayah sehingga bisa mengimani, percaya kepada Allah, percaya kepada baginda Nabi sebagai utusannya, dan sudah bersyahadat. Oleh sebab itu, kita semuanya sebagai orang-orang yang beriman wajib kita pertahankan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sejengkal pun di dalam kehidupan ini jangan pernah keimanan kita ini luntur karena sesuatu apapun. Kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan hidayah kepada orang-orang yang selalu dekat dengannya. Semoga kita diberikan kekuatan iman, diberikan hidayah yang terang, sehingga kita tetap di dalam hati kita percaya kepada Allah, kepada baginda Nabi sebagai utusannya, dan kita akan selalu bertaat kepada Allah dan Rasul, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang bahagia, baik bahagia di dunia maupun di akhirat. Karena memang Al-Quran diturunkan agar manusia memperoleh sa'adatan fid dharain, sa'adatan fid dunya wa sa'adatan fil akhirah. Sebagaimana doa yang setiap kita panjatkan kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.